Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Saiful Amin yang juga sebagai narasumber dalam webinar ini. Yang saya hormati Ketua Prodi Apoteker, yang saya hormati Ketua LPPM Stikes BTH Tasikmalaya, yang saya hormati narasumber dalam webinar ini, yaitu yang pertama Dr. Apoteker Rina Mutiara Empang, yang kedua yaitu yang saya hormati Ibu Dr. Apoteker Maria Immaculata. Yang saya hormati dan yang sedang berbahagia Ibu Bapak sebagai peserta webinar di pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi meskipun secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak yang saya hormati dalam kesempatan ini, yang pertama barangkali saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada narasumber, kepada Ibu Rina, Ibu Rina Mutiara. Selamat datang, salam kenal dari kami. Mohon maaf barangkali silaturahmi untuk kali ini melalui virtual, tetapi insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita bisa langsung bersilaturahmi. Ibu bisa berkenan hadir di Stikes BTH Tasikmalaya ini. Kepada yang kedua, kepada Ibu Maria Immaculata, kami menghaturkan selamat datang di kami, Ibu. Mudah-mudahan kita di lain waktu dalam satu kondisi memungkinkan kita untuk bisa bertemu lagi di Stikes BTH Tasikmalaya. Ya, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber di dalam acara webinar ini. Yang diselenggarakan oleh Prodi Apoteker Stikes BTH Tasikmalaya yang kerjasama dengan LPPM-nya. Semoga apa yang menjadi narasumber ini menjadikan kebaikan untuk ibu-ibu semuanya. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia, ya dalam hal ini LPPM Stikes BTH Tasikmalaya dan Prodi Apoteker, yang mana LPPM ini sudah melaksanakan kinerjanya cukup baik meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi tetap melaksanakan peran dan fungsinya, sudah bisa menyelenggarakan seminar yang mana seminar ini sudah dilaksanakan secara serial, barangkali mulai dari minggu pertama Agustus sampai dengan nanti insya Allah sampai minggu keempat Agustus di akhir pekan. Dan alhamdulillah yang saya lihat partisipannya cukup banyak, gitu ya. Ini ya mudah-mudahan ini adalah cita-cita kita semua, keberadaan dari Stikes BTH ini bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ya, ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, selamat kepada
LPPM Stikes BTH Tasikmalaya yang sudah menyelenggarakan webinar di dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Stikes BTH Tasikmalaya. Ibu Bapak, sebetulnya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di Stikes BTH Tasikmalaya yang mana pada biasanya kami menyelenggarakan bertepatan dengan Dies Natalis Stikes BTH Tasikmalaya. Ya, Ibu Bapak perlu diketahui bahwa Dies Natalis Stikes BTH ini tepatnya tanggal 24 April, namun dalam satu kondisi barangkali kami tidak bisa melaksanakan rangkaian kegiatannya secara sekaligus, mengingat satu kondisi yang saat ini mungkin yang bisa kita masih rasakan sampai saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Ya, tapi alhamdulillah meskipun kondisi tersebut masih kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khususnya di program kerja D3M ini. Ibu Bapak, di tahun sekarang Stikes BTH ini alhamdulillah sudah melaksanakan Dies Natalis yang ke-16, yang artinya kita sudah 16 tahun menyelenggarakan pendidikan di pendidikan perguruan tinggi, yang mana di awal berdirinya di tahun 2004 sebetulnya kami pendirian Stikes ini merupakan perubahan kelembagaan dari 2 akademi menjadi sekolah tinggi, yang mana kami menyelenggarakan program studi. Di awalnya itu hanya 3 program studi, yaitu program studi S1 Farmasi, kemudian D3 Keperawatan, dan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Ya. Dan alhamdulillah di tahun 2015 kami mendapatkan izin penyelenggaraan untuk prodi D3 Optometri, dan yang terakhir di tahun 2019 kami mendapatkan izin untuk menyelenggarakan profesi apoteker. Ya, jadi untuk profesi apoteker ini adalah prodi yang saat ini adalah prodi yang baru berdiri di Stikes BTH Tasikmalaya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah lagi prodi-prodi yang lainnya, dan kami mempunyai cita-cita mudah-mudahan segera terwujud untuk merubah kelembagaan kami menjadi institut. Ya, ini kami mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan harapan kami, keinginan kami bisa segera terwujud. Ya, Ibu Bapak, di dalam penyelenggaraan ini, penyelenggaraan Stikes ini tentunya kami mempunyai visi, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul di dalam bidang kesehatan dan berakhlakul karimah. Ya, tentunya untuk mencapai visi misi ini tidak terlepas dari peran serta dosen di dalam melaksanakan tridharma perguruan tingginya, sehingga cita-cita ini bisa terwujudkan. Dan ini lulusan ini juga mudah-mudahan bisa berperan serta di dalam mewujudkan, membangun bangsa kita yang tercinta ini. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, barangkali tidak panjang yang saya sampaikan. Dengan ucapan basmalah, barangkali kita buka acara seminar nasional yang keempat dengan tema aktualisasi diri dosen melalui peran keilmuan di tengah pandemi COVID-19 dibuka secara resmi. Ya. Ibu Bapak, selamat mengikuti webinar. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan sampai akhir acara ini, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Ketua Stikes, Ibu Hajah Enok Nuryawati SKPM atas sambutannya. Selanjutnya, sekedar informasi kepada Bapak Ibu, total jumlah peserta yang mengikuti seminar ini sekitar 2.150 orang. Untuk daftar hadir, silakan Bapak Ibu bisa klik di link Google Form di chat Zoom meeting ataupun di YouTube. Daftar hadir terdiri dari 2. Daftar hadir yang pertama telah di-share-kan sekarang, kemudian daftar hadir yang kedua akan di-share-kan di akhir acara, dan di akhir acara akan ada post-test. Ya, post-test ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dan juga SKP dari Ikatan Apoteker Indonesia. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja mari kita mulai ke acara inti. Untuk 3 pemateri nanti akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Nurahayuningsih yang sekaligus juga Ibu Ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Kepada Ibu Nurahayuningsih dipersilahkan untuk memandu acara, dan sebelumnya juga saya akan membacakan CV dari beliau. Ya, nama lengkap Apoteker Nurahayuningsih. Beliau lahir di Tasikmalaya 26 Januari 1982 dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Beliau mengampu pendidikan S1 dan apoteker di Unpad, S2 di ITB di bidang farmakologi dan farmasi klinik. Ini juga ada beberapa pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir dan mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu. Ibu Nurahayuningsih ini merupakan dosen Stikes BTH di program S1 Farmasi dan juga Pendidikan Profesi Apoteker bidang farmakologi. Jadi ada beberapa penelitian tentang uji aktivitas, sintesis dan sebagainya dalam farmakologi. Ini bidang pengabdian masyarakat. Kemudian ada beberapa publikasi artikel ilmiah yang sudah Ibu Nurahayu tuliskan. Ini juga pengalaman presentasi seminar, baik seminar ilmiah di oral presentasi, dan juga riwayat jabatan dari 2008 sampai dengan 2020 beliau selalu menjadi pejabat di Stikes BTH Tasikmalaya dari mulai sekretaris P3M sampai dengan ketua Prodi Pendidikan Profesi Apoteker, dan beliau mendapatkan Satya Lencana Yayasan BTH masa kerja 10 tahun. Langsung saja dipersilakan kepada Ibu Nurahayuningsih untuk memandu acara seminar hari ini. Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mohon maaf, untuk pemateri yang pertama, mohon Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Di sini telah hadir bersama kita pemateri dari RSCM. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi RSCM, Ibu Dr. APT Rina Mutiara MFAM. Sebelumnya di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Namun mohon maaf karena memang CV-nya banyak, jadi mungkin ada beberapa saja yang bisa saya bacakan. Di share screen dulu sebentar.
Riwayat pendidikan beliau menempuh program S1 dan apoteker di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan magister farmasi klinik di USM, dan program doktor di ilmu biomedik FKUI. Untuk riwayat pekerjaan, selain sebagai praktisi di RSCM dengan berbagai jabatan, beliau juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, di antaranya adalah UGM, UAD, UII, dan UIN, dan program magister di Universitas Esa Unggul. Dan beliau juga mengikuti beberapa pelatihan di beberapa negara. Kemudian di samping kesibukan beliau masih menyempatkan untuk publikasi penelitian, terutama di dalam bidang farmasi klinik, baik secara nasional maupun internasional. Ini bisa dilihat Bapak Ibu semua, karena saking banyaknya mungkin tidak bisa dibacakan satu persatu, Ibu mohon maaf. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin dipersilakan kepada Ibu Dr. APT Rina Mutiara mempresentasikan mempresentasikan materi untuk kali ini. Dipersilakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Baik, saya akan mulai men-share screen saya sebentar. Apakah bisa hostnya untuk saya bisa men-screen? Ini soalnya tidak bisa saya men-screen karena host disable participant screen sharing. Baik, saya akan mulai share. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya akan stop videonya supaya tidak mengganggu jalannya presentasi ya. Sebentar, saya akan ini. Bisa lihat slide saya? Bisa lihat slide saya? Bisa, Bu. Oke. Baik, saya akan mulai untuk topik pertama. Terima kasih kepada speakers
BTH Tasikmalaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara mengenai peran farmasis di dalam penanganan COVID-19. Jadi saya dalam hal ini berbicara terkait dengan peran saya sebagai praktisi di rumah sakit. Garis besar presentasi saya hari ini yaitu satu, saya akan berbicara mengenai persebaran COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia. Kemudian peran dan tanggung jawab farmasi pada masa pandemi. Kemudian juga tantangan pelayanan kefarmasian di masa pandemi dan apa-apa saja yang dilakukan oleh praktisi farmasi di rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa persebaran COVID-19 itu sangat cepat, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Di dunia sudah mencapai 22 juta pasien yang terkonfirmasi positif dari 213 negara. Itu data yang terakhir ya sampai hari ini. Kemudian bagaimana di Indonesia? Kita tahu seperti yang terlihat di slide saya bahwa hampir semua daerah di Indonesia itu zonanya zona merah. Ya, jadi kita harus hati-hati dan waspada dan sampai saat ini data masih menunjukkan kenaikan. Yang dikhawatirkan adalah adanya gelombang kedua COVID-19 ini. Jadi bagi rumah sakit ini harus waspada karena kita tahu kapasitas rumah sakit di Indonesia itu tidak benar-benar mencukupi baik itu ruang perawatan maupun juga tenaga medisnya. Seperti kita ketahui juga bahwa berita-berita yang menyebutkan bahwa banyak tenaga kesehatan yang meninggal kemudian terpapar COVID-19 ini yang menyebabkan pelayanan di rumah sakit itu menjadi terganggu. Terakhir ya tanggal 21 Agustus jumlah yang terpapar COVID-19 di Indonesia itu mencapai 149.408 terkonfirmasi positif dan ini meningkat sebesar 2.197. Sedangkan kalau kita lihat angka kesembuhannya hanya 102 ya 991. Sedangkan yang meninggal itu 6.500. Ini semuanya baik sembuh maupun meninggal memang mengalami peningkatan. Kita tahu bahwa angka mortalitas COVID-19 di Indonesia itu sebesar 5,9%. Jadi masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Jadi ini yang harus kita perhatikan apalagi sebagai tenaga kesehatan. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah pertama bahwa kita tahu penyebaran wabah virus COVID ini sangatlah cepat dan sekarang banyak orang-orang yang tanpa gejala. Ya mungkin di antara kita pun juga kalau ada yang positif mungkin tidak ada gejalanya, tapi pada saat kita di rapid atau kita di swab itu baru kelihatan. Banyak teman-teman kita yang seperti tidak sakit tetapi dia positif. Nah itu yang sangat dikhawatirkan karena orang-orang yang tanpa gejala ini melakukan kegiatan sehari-hari. Ya. Kemudian angka kematian meningkat, apalagi kalau ditambah dengan penyakit penyerta. Angka kematian di rumah sakit yang paling tinggi adalah pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit penyerta. Seperti apa penyakit penyerta itu? Diabetes, kemudian hipertensi, lalu penyakit keganasan. Dan juga penyakit seperti asma, ya penyakit-penyakit penyerta yang menyebabkan kondisi dari pasien itu menjadi semakin parah. Kemudian dari usia juga kita tahu bahwa anak-anak ya
kemudian usia lansia itu juga sangat berisiko tinggi terpapar virus corona dan sangat cepat perkembangan klinis pasien ke arah yang perburukan. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekarang obat-obat yang diklaim sebagai obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Ini tentu sekarang kita sudah banyak ya membaca di medsos bagaimana orang mengklaim bahwa obat temuannya itu efektif untuk COVID-19. Dan ini juga mempunyai peranan penting untuk profesi farmasi, di mana farmasi itu berperan serta di dalam memberikan informasi obat dan edukasi kepada masyarakat mengenai terapi obat COVID ini. Kemudian juga karena belum ada obat yang memang benar-benar ampuh ya, terbukti secara bukti klinis ya, uji ilmiah bahwa obat tersebut memang bisa untuk COVID-19. Jadi sampai saat ini kita belum bisa mengklaim obat tersebut untuk COVID-19. Meskipun sudah banyak ya di medsos menyatakan bahwa obat tersebut ampuh, baik itu herbal maupun kimia. Kemudian ada lagi informasi yang terbaru mengenai vaksin. Vaksin ini memang sedang dalam tahap penelitian, ya banyak vaksin-vaksin yang ditemukan, ya baik yang dari Indonesia, kemudian dari negara lain seperti dari Cina, dari Korea, dan sebagainya, dari Amerika, Rusia, itu banyak sekali memproduksi vaksin-vaksin, dan itu juga masih dalam tahap uji klinis fase ketiga. Nah, ini kita lihat medsos begitu banyak kita mendapatkan berita-berita yang kita harus hati-hati di dalam menanggapi berita tersebut. Jadi kita membantu masyarakat supaya tidak panik dan supaya tidak bahwa ada obat COVID yang sudah manjur, itu juga kita harus memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Jadi jangan sembarangan kita mengklaim, ikut-ikut mengklaim bahwa obat corona itu sudah ditemukan selama belum ada uji klinis ya, hasil uji klinis. Memang saat ini masih banyak uji klinis yang dilakukan ya, obat-obat baik obat kimia maupun obat herbal ataupun vaksin. Ya, jadi sebenarnya hal yang utama saat ini yang kita harus lakukan adalah intensif melakukan pemeriksaan dan memperbanyak tes-tes ya, tes-tes rapid, kemudian juga swab, itu yang sebenarnya harus kita perbanyak. Dan dampaknya adalah banyaknya orang-orang yang di Indonesia itu jadi terkonfirmasi positif. Ini juga dampak dari pemeriksaan yang massal. Nah, bagaimana peran dan tanggung jawab seorang farmasi pada masa pandemi ini? Ya, jadi tanggung jawab farmasi kalau di rumah sakit sebagai praktisi maupun di fasilitas kesehatan masyarakat di puskesmas adalah mengenai ketersediaan. Ketersediaan tentu kalau farmasi ketersediaan obat, alat kesehatan, kemudian barang medis habis pakai, termasuk alat pelindung diri atau APD. Dan ini perlu digarisbawahi terkait dengan APD. Farmasi juga turut menentukan dan mengontrol kualitas dari APD yang digunakan. Karena kualitas APD yang baik juga bisa melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID. Jadi saat ini saya juga mendengar laporan rumah sakit di daerah itu banyak kekurangan alat pelindung diri. Kalaupun ada, alat pelindung dirinya itu tidak sesuai standar dari bahannya, kemudian dari kualitasnya. Kemudian berikutnya adalah farmasi juga berperan di dalam kegawat daruratan. Artinya kegawat daruratan di sini adalah situasi emergensi di mana semua barang-barang yang tadi saya sebutkan, obat, alkes itu, barang medis habis pakai, juga APD, itu tersedia
dalam situasi emergensi. Jadi farmasi klinis itu farmasi ya yang di Vaskes itu sangat penting peranannya. Kalau tidak ada farmasi mungkin ya tidak bisa dikelola dengan baik ya, orang yang namanya sudah panik ya. Jadi apapun bisa dilakukan. Kemudian dirawat inap juga farmasi berperan di dalam terapi obatnya. Kemudian juga rawat jalan di dalam memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, saya satu-satu menjelaskan mengenai tahapan-tahapan seorang farmasi, ya, praktisi di rumah sakit. Pertama adalah satu pengelolaan obat, alat kesehatan, dan barang medis habis pakai. Tantangannya bagi seorang apoteker atau farmasi yang bekerja di fasilitas kesehatan itu adalah stok. Kita tahu dalam situasi emergency ini, stok nasional baik obat, alkes, BMHP itu sangat kurang ya, karena kita tahu beberapa negara pengimpor itu lockdown. Nah, ini ada situasi yang dikatakan bencana. Jadi seperti kata Presiden Jokowi bilang bahwa di dalam menghadapi situasi ini kita tidak boleh menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Jadi ini ada situasi bencana di mana kita harus bergerak dengan cepat. Ya, pertama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan APD sangat kurang, ya. Kemudian juga antivirus ya. Jadi memang belum ada obat untuk COVID, tetapi kita harus berusaha untuk supaya pasien-pasien itu tidak bertambah buruk kondisinya. Karena corona itu adalah virus, jadi kita harus menyediakan obat antivirus. Segala jenis antivirus yang secara mekanisme kerjanya itu bisa ya, padahal mungkin antivirus ini bukan untuk COVID yang 19 ini jenisnya ya, tapi kita berikan. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan desinfektan untuk permukaan atau alat-alat kerja kita. Kemudian juga hidroksikloroquin atau kloroquin itu yang pertama kali ya sebelum obat-obat antivirus lainnya digunakan. Karena kalau kloroquin, hidroksikloroquin itu saya yakin ketersediaan di Indonesia pun juga cukup banyak ya. Kemudian vitamin dan mineral. Dan kita juga sudah tahu bahwa di pasaran sangat sulit ya pada bulan Maret, April untuk mendapatkan vitamin dan mineral ya, dan harganya berkali-kali lipat. Nah, ini juga situasi di mana kita seorang farmasi itu harus menjaga supaya tidak terjadi kepanikan. Kemudian tidak kalah pentingnya selain pengelolaan ada perencanaan. Kita sudah tahu bahwa wabah ini tidak tahu sampai kapan selesainya, sehingga sebagai seorang apoteker dia harus mampu merencanakan kebutuhan obat, alat kesehatan, barang medis habis pakai ke depan. Sampai berapa lama nih kira-kira? 1 tahun atau 2 tahun atau cukup 6 bulan? Karena stok harus tersedia di fasilitas kesehatan. Jadi kemampuan seorang apoteker untuk membuat perencanaan itu dibutuhkan dalam hal ini ya, dalam masa bencana ini. Kemudian dihadapi juga tantangan harga fluktuatif. Jadi kalau kita merencanakan kita membeli distributor A, beda harganya dengan distributor B. Karena ya kita tahu bahwa di saat bencana ini semua orang panik, kemudian permintaan demand-nya itu meningkat sehingga harganya juga naik. Kemudian harus hati-hati di dalam memilih distributor. Banyak distributor yang mohon maaf abal-abalan, jadi kayak tiba-tiba gitu ya jadi distributor karena banyak membutuhkan desinfektan masyarakat, vitamin, jadi tiba-tiba dia jadi distributor gitu loh. Jadi ini harus hati-hati karena kita tetap menjalankan, kita mengambil obat melalui distributor yang resmi. Ini juga untuk mencegah obat palsu, alat kesehatan palsu ya, seperti itu. Atau reuse kan mungkin sudah pernah mendengar
informasi bahwa masker itu ada yang di-reuse ya, disetrika lagi gitu ya. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Kemudian banyak obat yang kosong, jadi kita harus bisa sebagai apoteker itu mensubstitusi obat yang ada di Indonesia ya. Jadi kita harus bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatan lain, dalam hal ini dokter, untuk bisa nggak menggantikan dengan obat ini. Jadi dengan keilmuan kita, farmakologi, farmakoterapinya itu bisa kita ikut berdiskusi dan memberikan rekomendasi. Kemudian tak kalah pentingnya yaitu supaya tidak kita mencegah obat palsu, maka kita harus memasukkan obat alkes itu punya izin edar. Nah, ini adalah distribusi. Jadi distribusi dari obat, alat kesehatan, dan juga BMHP, barang medis habis pakai, ke ruang rawat. Jadi ini kita juga tantangan bagi seorang tenaga farmasi, bagaimana kita mengantarkan obat, alkes, BMHP itu untuk pasien-pasien COVID. Kita tahu bahwa pasien COVID itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan harus melindungi diri ya, karena kita harus mengantarkan obat, kemudian serah terima obat dengan ruangan. Dan ada beberapa rumah sakit yang farmasinya memang tidak masuk ke dalam ruangan perawatan COVID, ada yang hanya di pintu saja, itu kebijakan dari rumah sakit. Tapi kalau kami di RSCM memang kami masuk ke dalam ruang perawatan pasien COVID-19. Jadi itu konsekuensi dari seorang tenaga kefarmasian. Nah, mengenai pelayanan farmasi klinik, jadi farmasi klinik di rumah sakit itu memang sekarang harus berani ya, karena banyak kendala-kendala yang apoteker klinik itu nggak mau, bahkan tidak disetujui oleh orang tua gitu. Jadi kalau kita mau menempatkan apoteker klinik di ruang perawatan COVID-19, jadi banyak sekali halangan dan pertimbangan-pertimbangan. Ada yang tidak diizinkan suami, tidak diizinkan keluarga atau orang tua, banyak sekali yang kami hadapi atau terkendala seperti itu. Jadi farmasi klinik itu ditempatkan di gawat darurat, di rawat jalan, di perawatan intensif, perawatan paliatif, ya, perawatan COVID yang ini kami fokuskan di sini. Kemudian juga mengendalikan resistensi antibiotika, karena kita tahu bahwa pasien-pasien COVID yang mempunyai penyakit penyerta dan terutama infeksi dan kondisi klinisnya itu perburukan dan adanya sepsis, maka tentu harus menggunakan antibiotika. Jadi ini kita juga perlu kendalikan. Lalu bagaimana memberikan kemoterapi untuk pasien-pasien keganasan, pasien-pasien kanker. Nah ini kan nggak perlu kita selama masa pandemi ini kemoterapinya jadi berhenti, tidak juga. Jadi kita harus tetap memberikan pelayanan. Konseling obat online kami lakukan lewat telefarmasi. Kemudian pemantauan terapi obat untuk pasien COVID-19. Jadi di sini pelayanan farmasi klinik, pelayanan farmasi itu sangat penting di masa pandemi ini. Nah, ini adalah alat pelindung diri. Jadi kita ketahui tadi sudah saya sebutkan volume permintaan APD meningkat tajam, sedangkan stok itu harus terjaga. Kemudian kendalanya stok nasional itu jauh berkurang. Kemudian kita mendapatkan juga banyak donasi. Jadi rumah sakit, fasilitas kesehatan. Nah ini juga perlu dikelola donasi ini. Jangan sampai donasi ini tidak dikelola dengan baik. Artinya tidak sampai kepada yang membutuhkan. Kemudian juga pengelolaan APD, farmasi harus juga ikut serta di dalam penentuan kualitasnya dari segi bahan, dari segi keamanannya. Ini juga harus dicek oleh seorang apoteker atau farmasi. Kemudian bagaimana sistem distribusinya, dan utamanya memang kami distribusikan
ke ruang isolasi COVID-19. Nah, jenis-jenis APD tentu semua sudah paham bahwa kalau untuk APD, rumah sakit itu membagi zona. Jadi ada zona hijau itu hanya menggunakan masker kain, ya, kemudian cuci tangan ya dengan sabun atau hand sanitizer. Atau zona kuning itu pakai apron ya, jadi kayak baju untuk bedah ya. Kemudian zona merah, kalau zona merah seperti yang ada di gambar atau di slide ini, lengkap dengan kacamata Google atau face shield, topi operasi, sus cover, sarung tangan non steril atau steril kalau memang petugas kesehatan itu melakukan tindakan ya, sepatu bot, masker bedah, masker N95. Jadi WHO pun memperkirakan dibutuhkan di dunia 89 juta masker medis. Kemudian 1,6 juta sarung tangan dan 76 juta kacamata sarung tangan dan juga kacamata 1,6 juta per bulan. Jadi ini adalah kebutuhan dunia. Jadi ini sangat besar ya, besar sekali dan semua negara membutuhkan ini. Makanya stok nasional itu berkurang. Kemudian kegiatan farmasi klinik di ruang pusat pasien COVID atau pelayanan COVID. Di RSCM memang di rumah sakit tempat saya bekerja, untuk pasien-pasien COVID memang sudah ada gedung tersendiri, yaitu namanya pusat COVID-19 ya. Jadi memang beda dengan beberapa rumah sakit lain. Beberapa rumah sakit lain itu pasien-pasien COVID itu tidak tersenter, tidak terpusat. Jadi dibagi-bagi ya sesuai dengan kondisi pasiennya. Kalau dia perburukan dia masuk HCU, ICU gitu ya. Jadi tersebar. Kalau di RSCM kami punya yang namanya satu gedung Kiara. Gedung Kiara itu adalah merupakan pusat COVID. Jadi semua pasien-pasien yang namanya COVID itu di situ. Ya ada IGD, ada farmasinya, ada laboratoriumnya, ada radiologinya. Jadi kayak satu rumah sakit gitu ya. Ada ICU-nya, ada ruang bedahnya, ada HCU-nya. Jadi kalau udah pasien itu terkonfirmasi positif, dia nggak tersebar kemana-mana lagi ke ruangan-ruangan lain, enggak. Jadi ruangan lain itu udah zona hijau. Kemudian apa yang dilakukan? Mengkaji permintaan obat, kemudian cek harian troli emergency, kemudian menerima permintaan obat untuk dilakukan aseptic dispensing, ya, kemudian menjadi tim COVID board, kemudian menjadi anggota tim peneliti uji klinis obat COVID. Jadi banyak sekali uji klinis yang dilakukan di rumah sakit. Jadi mau tidak mau farmasi itu juga banyak terlibat di dalam anggota tim peneliti uji klinis obat. Nah, ini adalah farmasi klinik di dalam tim COVID board. Kebetulan saya juga ikut di dalam COVID board untuk pasien-pasien COVID. Jadi setiap hari kami selalu berdiskusi mengenai kondisi-kondisi pasien yang dirawat di Kiara. Ya, di Kiara Ultimate namanya, kami sebut gedungnya Kiara Ultimate. Jadi di situ semua yang terlibat itu memberikan rekomendasi atau saran. Jadi merupakan suatu tim kolaborasi dengan perawat, farmasi, kemudian dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Nah, ini adalah layanan aseptic dispensing. Ini tetap kami lakukan di masa pandemi ini, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, kemoterapi, nutrisi parenteral, itu tetap disiapkan oleh farmasi. Kami tidak berhenti, ya. Kemudian hanya jam pelayanannya tentu lebih singkat ya selama masa pandemi ini, karena kita juga menjaga kesehatan dari petugasnya. Kemudian kita juga memberikan suplai obat oral kemoterapi itu agar pasien-pasien yang keganasan itu tidak bolak-balik ke rumah sakit. Jadi untuk 2 bulan, setiap 2 bulan dia ke rumah sakit. Karena kalau keganasan kan imunnya rendah ya. Jadi kami juga khawatir dia terpapar. Kemudian juga pasien-pasien yang masuk rumah sakit ini juga
merupakan prosedur hampir di seluruh rumah sakit ya, paskes ya, harus di screening ya. Kemudian juga harus menggunakan masker. Kemudian juga farmasi juga melakukan efisiensi penggunaan masker N95, terutama pada saat farmasi itu menyiapkan obat kemo, kan pakai masker N95 ya. Jadi kami lakukan efisiensi mengingat kebutuhan masker N95 meningkat dan stoknya menipis. Jadi farmasi ikut serta di dalam efisiensi dan efisiensi biaya ya. Nah, ini adalah salah satu pengendalian resistensi antibiotik selama masa pandemi. Jadi farmasi ikut serta di dalam pembuatan pedoman penggunaan antibiotik untuk pasien COVID-19. Kemudian juga pedoman ini memang hanya diperuntukkan untuk pasien COVID-19. Mohon maaf. Kemudian farmasi juga ikut serta di dalam pembahasan kasus sulit COVID-19 terkait masalah penggunaan antibiotika. Inilah kegiatan apoteker klinik. Apoteker klinik di RSCM juga bisa melakukan rapid test. Jadi seperti slide ini juga membantu memeriksa tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit untuk menjalani rapid test, tentu dengan pelatihan. Jadi sekarang 5 orang farmasi klinik itu sudah bisa melakukan rapid test dan juga bisa menganalisis dan membaca hasilnya. Nah, mengenai penelitian obat COVID-19, memang tadi saya sudah sebutkan, selain menjadi anggota tim peneliti, seorang apoteker itu juga mengelola obat penelitian dari mulai penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan juga pemantauan efek samping obat. Karena pemantauan efek samping obat itu adalah satu hal yang menjadi keharusan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk program pharmacovigilance, terutama klorokin dan hidroksiklorokin ya, yang efek sampingnya itu adalah perpanjangan QT. Jadi ini harus dilakukan pemantauan efek samping obat dan kalau terjadi harus dilaporkan ke BPOM. Juga dengan obat-obat penelitian yang lain. Nah, ini adalah obat-obat COVID-19 yang saat ini sementara digunakan. Kalau program nasional itu kami dapatkan obat oseltamivir, kloroquine, dan juga hidroksikloroquine. Sedangkan kalau reguler itu memang sudah tersedia di rumah sakit, yaitu obat-obat antibiotik seperti azitromisin, levofloxacin, meropenem, tocilizumab, vitamin C, vitamin D itu secara reguler sudah ada di rumah sakit. Sedangkan uji klinik yang saat ini sedang dilakukan adalah favipiravir, dan juga remdesivir. Ini masih dilakukan uji klinik mengenai indikasi dan efek samping atau keamanannya serta efektivitasnya ya tentunya. Nah, bagaimana ini yang yang ketiga ya, bahasan yang ketiga tantangan pelayanan kefarmasian di masa pandemi. Ya, pertama adalah new normal. New normal itu saya ambil kalau dari Jawa Barat kan adaptasi kebiasaan baru ya, AKB ya. Nah, di dalam pelayanan farmasi tentu akan sedikit berbeda ya, karena biasanya kita bekerja itu menyiapkan obat tanpa APD, sekarang kita harus memakai APD. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dilakukan ya. Kemudian kami juga menghilangkan resep manual.
Jadi semua resep beralih ke peresepan elektronik, kecuali kalau mati listrik ya, IT down. Nah, kemudian juga ini menjadi keuntungan juga ya bagi farmasi, karena mau tidak mau resep manual itu sudah tidak ada lagi dan semuanya harus resep elektronik. Jadi mau tidak mau tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dipaksa untuk meresepkan elektronik gitu ya. Jadi semuanya sudah elektronik karena kita menghindari paper base. Jadi karena paper base itu khawatirnya sumber penularan juga. Kemudian instruksi medis farmakologis juga melalui sistem catatan medis elektronik. Jadi memang di masa pandemi ini teknologi itu berperan ya. Semuanya elektronik dan online. Kemudian juga pada saat kita menerima pengembalian obat dari ruang rawat, maka harus dilakukan penyemprotan ya terhadap alat kesehatan yang dikembalikan dari ruang rawat. Jadi kami juga harus melindungi tenaga kami juga ya untuk supaya tetap survive dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian konseling obat itu juga tadi saya sudah sebutkan, kami juga sudah membuka layanan telefarmasi ya di mana pasien-pasien yang perlu informasi, perlu tanya tentang obatnya itu bisa dilakukan lewat telefarmasi dan ini gratis. Kemudian antrian, kita juga harus menjaga antrian obat. Kita tahu kalau di rumah sakit paling banyak antrian obatnya itu ya di farmasi ya, di apotiknya ya, dan ini karena kaitannya dengan ada kebiasaan baru, maka antrian obat itu kita kurangi, kita kan antrian obat secara online agar pasien-pasien itu tidak menumpuk di depan loketnya farmasi. Kemudian juga pengantaran obat online, kami juga bekerja sama dengan vendor-vendor ya, pihak ketiga untuk pengantaran obat secara online. Kemudian berikutnya adalah AKB yang kami lakukan, di mana semua tenaga farmasi itu harus sebelum bekerja dia harus lakukan cuci tangan dengan sabun atau hand rub, kemudian membersihkan meja kerja. Jadi dan menggunakan APD ya, masker kain, karena ini farmasi yang office-nya dia tidak terpapar pasien, jadi termasuk zona hijau. Ibu mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit. Iya, terima kasih. Untuk SDM farmasi tentu kita juga harus memberikan informasi kepada tenaga-tenaga farmasi supaya jaga jarak, kemudian juga jam kerjanya juga berubah ya, lebih singkat. Kemudian juga masalah yang lain, SDM itu menolak untuk ditempatkan di area perawatan. Kemudian juga kami lakukan peningkatan pengetahuan SDM farmasi di masa pandemi ini melalui online ya, sistem online. Kemudian pegawai yang berisiko tinggi dan yang usianya sudah 50 tahun ke atas dan punya penyakit penyerta itu harus menjaga kesehatan, dan juga kalau ada sedikit gangguan dia harus melakukan isolasi mandiri. Ini adalah jaga jarak, di mana mengurangi antrian pasien rawat jalan di loket farmasi. Kemudian jumlah pasien di ruang tunggu juga dikurangi sampai 50%. Kemudian juga memasang sekat antara farmasis dan pasien. Kemudian menggunakan APD. Ini adalah jaga jarak yang dilakukan di ruang farmasi. Di ruang farmasi, kemudian dia farmasi itu pada saat menyerahkan ke pasien dia ada akrilik ya, pembatas. Kemudian ini juga yang kami lakukan, retur obat, kami lakukan pembersihan, desinfektan, kemudian secara teratur ruangan farmasi didesinfektan, didekontaminasi secara rutin.
Nah, ini adalah penyiapan obat di farmasi, memang suatu hal yang kita harus lakukan. Dulu tidak seperti ini ya, sekarang harus pakai APD, jadi ruang geraknya agak terbatas dan ya agak tersiksa karena semuanya tidak boleh semaunya ya melakukan atau kegiatan apapun, apalagi kalau di ruang perawatan COVID. Nah, ini adalah komunikasi antar tenaga kesehatan selama masa pandemi. Kita tidak pernah rapat, kita selalu virtual meeting ya, tidak pernah tatap muka rapatnya. Kemudian jumlah peserta rapat juga dikurangi menjadi 50% dari kapasitas ruangan, dan rapat itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Tantangan adalah pertama, sumber daya manusia. Saat ini SDM farmasi banyak yang terkonfirmasi positif, sehingga banyak yang isolasi mandiri ya 2 minggu. Jadi ini juga tantangan. Kemudian pengelolaan untuk stok obat, alat kesehatan dan barang medis habis pakai. Kemudian juga pelayanan farmasi klinik harus jalan. Kemudian juga obat-obat penelitian. Ini adalah kesimpulan slide yang terakhir. Peran farmasi dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat penting di dalam penyediaan APD, kemudian pengelolaan obat dan alat kesehatan, serta melakukan pemantauan terapi obat COVID, kemudian penggunaan obat yang rasional tentu ya, termasuk antibiotik, lalu pemberian informasi berbasis bukti untuk masyarakat dan juga tenaga kesehatan lain. Serta farmasi juga ikut serta di dalam memberikan edukasi berupa leaflet atau webinar-webinar kepada masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rina atas materinya yang begitu lengkap. Dan mungkin di sini bisa saya simpulkan sedikit bahwa peranan farmasis dalam di era pandemi ini memang sangat besar sekali ya Ibu ya. Selain dalam penelitian juga terutama adalah dalam pemberian atau distribusi obat dan juga pelayanan farmasi kliniknya yang sangat berarti bagi penyembuhan pasien COVID. Mohon maaf kepada para peserta yang menggunakan ponsel untuk tidak mengotak-atik layarnya karena jadi tampil ada garis di dalam slide pemateri. Baik, Ibu, untuk pertanyaannya mungkin nanti kami memberikan kesempatan kepada para audiens untuk memberikan pertanyaannya di akhir pemateri yang ketiga, Ibu. Ya, jadi mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri yang kedua. Terima kasih Ibu, sekali lagi kami ucapkan atas materinya. Mudah-mudahan ini semua berguna bagi kami semua di sini. Dan insya Allah nanti di kurang lebih pukul 11:15 kita akan tayangkan pertanyaan dari para peserta. Ya, terima kasih Ibu Rina. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan pemateri yang kedua dari Bapak Dr. Saiful Amin. Beliau merupakan salah satu dosen di PSPPA, Stikes BTH, dan S1 Farmasi. Dan jabatan saat ini beliau merupakan Wakil Ketua Stikes di bidang akademik. Di sini saya bacakan CV beliau. Beliau menempuh kuliah sarjana dan apotekernya di UNPAD, kemudian magister dan doktoralnya di ITB, selesai kemarin tahun 2019, dan di sini ada beberapa penghargaan yang beliau capai selama perkuliahan di ITB. Alhamdulillah Pak Saiful mendapatkan predikat cum laude untuk program magister dan doktoralnya. Kemudian di YBTH sendiri beliau sudah mengabdi dan mendapatkan piagam Satya Lencana 15 tahun pada tahun 2019. Dan pengalaman publikasi beliau juga sangat banyak, dan ini di sini adalah beberapa publikasi yang bersifat internasional juga nasional terakreditasi. Dan beliau saat ini juga merupakan seorang reviewer beberapa jurnal penelitian, dan itu merupakan salah satu prestasi di kami sebagai dosen di Stikes BTH Tasikmalaya.
Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Saiful untuk memaparkan materi pada seminar kali ini. Terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua Stikes, kepada para narasumber yang lain, Ibu Rina dan Ibu Immaculata. Izinkan saya untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Saya mulai karena saya mendapat tugas atau panitia memberikan tema yang kurang lebih adalah docking dari beberapa senyawa antivirus. Maka ini menjadi, kebetulan juga ini menjadi minat atau kalau secara sertifikasi bidang saya yaitu kimia analisis farmasi dan kimia medisinal. Nah, docking ini tentu merupakan salah satu bagian atau salah satu materi yang diberikan di dalam kuliah kimia medisinal. Oke, untuk sedikit penyegaran, saya coba sharing tentang apa itu kimia medisinal. Ini kimia medisinal ini dimulai dari tahun 70-an, mungkin seorang Burger sudah menerbitkan buku dengan berjilid-jilid, dan pada akhirnya UPEC juga sudah membuat definisi terbaru. Kemudian di tahun setelah adanya definisi UPEC, Burger di tahun 80 juga meredefinisi tentang kimia medisina. Jadi tidak hanya berbatas kepada melihat bahan sintesis obat saja, tetapi sampai kepada pengembangan dari perancangan dan pengembangan obat. Nah, tentu saja ada beberapa istilah yang agar kita bisa tersegarkan atau kita tidak jadi misleading tentang kimia medisinal. Kimia medisinal ini merupakan bidang yang kalau istilah kita itu farmasi banget gitu ya. Karena di dalam kimia medisinal kita bisa tahu bagaimana suatu obat berinteraksi dengan reseptornya atau bagian-bagian di dalam tubuh kita di tingkat molekul, sehingga kita bisa memberikan penjelasan, bisa kita memberikan berkembang menjadi computational medicinal chemistry. Nah, di dalam penggunaan komputer di dalam kimia medisinal ini biasanya di dunia komputasian itu dibagi menjadi dua, yaitu studi tentang pemodelan menggunakan kuantitatif struktur aktivitas relasiatif atau menggunakan algoritma penggabungan molekul. Nah, tentu ini kalau yang QSAR itu dimulai dari screening virtual dan seterusnya sampai kita tahu bahwa senyawa obat atau ligan mana yang berefek farmakologis. Kemudian di dalam algoritma penggabungan molekul juga kita bisa memahami atau mempertimbangkan sebagian besar kerja obat yang mengikat target biologis tertentu. Nah, tentu saja di dalam PSPPA terutama ini yang dilakukan adalah program pendidikan profesi apoteker. Komputasional ini sangat penting dan bisa dimanfaatkan dalam memahami mekanisme kerja molekul. Mungkin itu sebagai pengantar. Saya coba tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Ibu Rina, tetapi tidak ada salahnya mungkin saya coba sama juga tadi update per hari ini. Hari kemarin mungkin jam 12 siang bahwa di 216 negara itu sudah 22.400.000
492 yang terkonfirmasi terkena COVID, dan yang meninggal sudah 778. Ini dilakukan update kemarin jam 17 di lamannya COVID-19 WHO. Nah, tentu di Indonesia juga sama, di webnya covid19.go.id kita bisa lihat bahwa per tanggal 21 Agustus pukul 12 itu sudah terkonfirmasi 149.000 pasien terkena COVID, dan yang sembuh dengan yang meninggal memang lebih banyakkan yang sembuh. Tetapi kalau lihat data yang meninggalnya ini sudah 6.500. Nah, dan yang mungkin bagi kita kesulitan atau penanganan COVID di kita itu dari hari pertama ini sampai hari sekarang itu trennya kita bisa lihat di bar yang biru ini entah sampai kapan ini klimaksnya. Jadi belum ada penurunan jumlah dari yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga kita bisa lihat secara keseluruhan trennya selalu menaik. Apalagi kalau kita akses ke COVID WHO, kita bisa lihat di beberapa negara sudah mencapai titik klimaksnya, bahkan sudah mulai mendatar, tapi di kita istilahnya saya coba tayangkan ini. Kelakuan COVID-19 ini kita bisa paham karena orang sudah bisa mendeskripsikan dengan sangat baik seperti apa kalau virus sebagai binatang atau virus yang satu ini ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana sudah lengkapnya orang menjelaskan ini apa itu COVID-19. Apalagi nanti di slide-slide berikutnya kita mungkin bisa lebih paham bagaimana kita bisa mencari atau mengembangkan beberapa obat yang sebagai kandidat obat COVID-19. Oke. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa lihat di baru ini. Nah, tentu saja obatnya obat lama, tetapi efek terhadap COVID-19-nya mungkin bisa lebih kita pahami. Misalnya ini kloroquine, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rina. Kloroquine dan hidroksikloroquine itu adalah salah satu pilihan. Kalau tadi disebut sebagai pengobatan yang reguler, kemudian remdesivir, kemudian juga favipiravir